Kalau nonton Serambi Adi Warman, saya bilang sangat sederhana. Perlu adanya revolusi hukum. Itu kan katanya, saya nggak ngerti. Saya sudah WA beliau, Prof tolong dong jangan ngoceh di luar, tindak karena punya kewenangan. Kalau saya punya kewenangan selesai, saya bilang. Pertama Pak, sering kita dengar adanya grup mafia tanah. Mafia tanah. Yaitu jalan mana yang harus kita selusuri Pak, karena debu dan durinya, onaknya banyak sekali. Yang kedua, mafia hukum. Nah Yes. ini pun mungkin kalau dikaji harinya nggak cukup, tapi saya ingin yang singkat-singkat, padat dan jelasnya Pak. Selanjutnya di dunia pendidikan. Ini di Mafia pendidikan. Iya, itu mungkin sudah saudari apa tadi mempertanyakan. Kemudian di kesehatan. Mafia kesehatan. Ya, wah, termasuk nih obat-obatan, konsumen dan segalanya. Yang kemudian Pak, yang paling kami suka untuk penjelasannya itu perizinan pusat, provinsi dan daerah yang akibatnya ke pedesaan. Yang terakhir mungkin kekuasaan PT dan penguasaan negaranya Pak. Celah mana kami akan masuk. Terima kasih Pak penjelasannya. Nah, terima kasih kembali. Ya, ini langsung ke pusatnya pertanyaan. Padahal ilmunya didapat baru cuma satu korupsi aja. Udah langsung Pak gimana nembaknya katanya. Ya jangan kebelet pipis. Tapi nggak apa-apa lah, saya akan jawab. Pertanyaan ini pernah saya lontarkan di hadapan para kepala kantor pertanahan di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Sampean melawan mafia tanah pakai apa? Ya, Ibu hadir waktu itu. Saya tanya mau pakai apa? Mafia itu punya duit, punya macam-macam, punya power. Nah sampean punya apa? Jawaban sederhana, dengan ilmu dan iman kita lawan mereka. Nah sekarang makanya kita diklat nih untuk mendapatkan ilmu. Setelah diklat Bapak bisa lawan mereka dengan ilmu dan iman. Lakukan klarifikasi, kita cuma bisa klarifikasi kok. Tidak bawa ke pengadilan, bawa ke komisi penyiaran, komisi informasi publik. Nanti sebab korupsi apa saya akan jelaskan sampai dia melakukan ini. Mafia hukum luar biasa. Kalau saya lebih ekstrim ngomongnya. Kalau nonton Serambi Adi Warman, saya bilang sangat sederhana. Perlu adanya revolusi hukum daripada revolusi sosial berdarah-darah. Bagus revolusi hukum. Ditanya, Pak, caranya seperti apa? Ada caranya. Pembenahan institusi hukum itu sendiri. Dibenahi itu. Mulai dari honornya, gajinya, cara masuknya, rekrutmennya, jenjang karirnya. Ini masuk instansi penegak hukum bayar. Kan ngaco. Benahin itu. Berikutnya benahin apa lagi? Yang harus dibenahi adalah undang-undangnya yang abu-abu ini nih. Pasal-pasal yang abu-abu ini dibenahi. Kalau enggak ya akan jadi masalah. Jadi harus ada kemauan pemerintah. Saya udah senang Polhukam udah ngomong, tapi ya begitu. Akan lakukan reformasi hukum. Ternyata cuma omong doang, belum dilaksanain. Ntar nggak keburu waktunya. Oke, Pak Samsir, jawabannya hanya sebatas itu karena Bapak belum belajar terus. Ntar kalau setelah selesai, Bapak jawab sendiri. Oh begini gitu. Ini baru satu kata korupsi aja udah sebel berarti sama koruptor ya. Maaf, ya, yang satu lagi saja yang ingin kami penjelasan itu masalah perizinan terhadap penguasaan lahan dan peruntukannya. Itu di sana ada waktu kami selusuri yang ini katanya gubernur Jakarta yang Jakarta minta NC ini. Waktu kita selusuri sampai ke tempatnya nggak ada orangnya Pak. Tapi ini kan berlaku terus. Oke, terhadap kasus yang Bapak sampaikan, jadi ini saya terangkan tadi tentang korupsinya apa. Sekarang kalau udah masuk ke kasus,
tadi saya bicara tentang ilmu dan iman. Ilmu mana? Selain kita memahami dasar-dasar pemahaman tentang korupsi, unsur-unsurnya dan lain sebagainya, tetapi untuk penanganan kasus udah harus dengan penelusuran hukum. Ya. Penelusuran hukum. Tanpa penelusuran hukum kita tidak bisa. Pak, bagaimana cara melakukan penelusuran hukum? Itu masalah. Kalau yang orang fakultas hukum mungkin bisa nyambung saya ngomong. Kalau yang bukan fakultas hukum, saya yakin juga nyambung. Nah, sederhana. Yang pertama, untuk melakukan penelusuran hukum, kita harus memahami hukum tanda petik ya atau undang-undang terkait dengan perkara yang sedang kita alami. Misal tadi tentang perizinan. Kita full data dulu tentang undang-undang yang berkaitan dengan perizinan. Jangan lakukan klarifikasi dulu, kumpulin tuh data. Kumpulin tuh undang-undang, peraturan terkait perizinan. Sudah dikumpulkan, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pemahaman tentang hukum itu sendiri? Ada 3 pendekatan yang harus kita lakukan. Pendekatan pertama adalah harus memahami prinsip-prinsip hukum. Nah, lo udah hukum aja lo ngomongnya nih. Ya. Ajas hukum, prinsip-prinsip hukum. Nanti kalau saya tanya prinsip hukum itu apa? Kalau lagi kuliah saya bisa nanya, di sini saya nggak berani nanya karena memang saya yakin paling orang hukum berapa orang. Ada prinsip-prinsip hukum yang harus dipahami. Buka di Google, detailnya banyak tuh. Prinsip hukum apa aja. Nanti kalau saya terangkan 3 hari 3 malam nggak selesai. Atau ajas-ajas hukum. Ya. Ajas-ajas hukum ada lex spesialis derogat, lex generalis. Satu saksi bukan saksi. Itu ajas-ajas hukum kita harus kuasai. Terus ada lagi nullum delictum nulla puna sine pravia lege punale. Itu bahasa dari Pak Singkang. Banyak sekali. Kita harus tahu itu. Baru kita bisa memahami yang namanya hukum terhadap kasus yang sedang kita alami. Berikutnya apa lagi yang harus kita pahami tadi? Hierarki peraturan perundang-undangan. Ya. Pasal berapa? Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki peraturan perundang-undangan ada yang bisa bantu saya? Apa aja sih hierarki peraturan perundang-undangan? Wah Pak, tambah pusing saya. Pasal 7, kita jadi langsung aja. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Enggak ditulis itu ya, yang sudah diamandemen atau belum. Terus? Yang B, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus? C, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Terus? D, Peraturan Pemerintah. E, Peraturan Presiden. Terus? F, Peraturan Daerah Provinsi. Dan G, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Ayat 2-nya? Ayat 2, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, di sini diterangkan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bisa mengalahkan peraturan yang di atasnya. Ya Pak Samsir Alam ya. Jadi dilihat nanti tentang perizinan, diuji. Pak, kalau kita temukan peraturan presiden menyimpang atau bertentangan dengan peraturan pemerintah, yang kita pakai yang mana Pak? Peraturan pemerintah. Tetapi penyidik memakai peraturan presiden. Apa langkah kita Pak? Langkah kita bawa ke Mahkamah Agung judicial review terhadap peraturan presiden yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Yang paling banyak ya bertentangan itu adalah peraturan presiden. Kenapa? Karena peraturan presiden ini cara membuatnya lebih gampang
dibandingin membuat peraturan pemerintah. Lebih gampang. Dan ini biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu ya. Padahal peraturan presiden ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 45. Yuk kita lihat Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa? Pasal 5. Tidak disebutkan di situ bahwa presiden membuat peraturan presiden untuk menjalankan undang-undang. Yang disebutkan adalah presiden membuat peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Presiden berhak mengajukan menetapkannya. Ayat 2 ya. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Keadilan yang tertinggi saat ini adalah ketidakadilan yang terbesar. Ya, iya, itu fakta. Makanya kita berjuang. Ya, keadilan itu mahal. Memperjuangkan keadilan itu mahal. Capek lahir batin dunia akhirat. Itu faktanya. Bukannya di Indonesia, hampir semua negara kayak gini kelakuannya. Malah saya agak ekstrim. Pernah bicara, gimana ya kalau bangsa ini, rakyat ini hidup tanpa parpol. Karena biang keroknya semua tuh parpol. Saya sempat begitu. Dulu saya gugat fraksi. Saya bilang fraksi itu ke MK ya, kita gugat. Fraksi itu saya bilang itu makhluk dua alam. Jenis kelaminnya nggak jelas. Satu sisi dia adalah kepanjangan partai, sisi lain dia lebih berkuasa dari komisi di DPR sana. Kan konyol, dibiayai oleh negara. Itu saya gugat. Dulu hak ketua hakimnya adalah Pak. Ditunda. Saya ngomong, tapi off the record ini, Pak kok putusannya akan begini? Saya nggak berani. Gitu. Nah sekarang KUHP itu diketok palu, pemerintah tuh, DPR dengan pemerintah tuh yakin bahwa dia ada 6 suara di Mahkamah Konstitusi. Dia akan menang terus. Karena di Mahkamah Konstitusi itu 9 hakim dari 3 unsur. Pemerintah 3, DPR 3, Mahkamah Agung 3. Selesai sudah. Ini adalah faktanya. Padahal harusnya jadi hakim Mahkamah Konstitusi, sejak dia jadi hakim Mahkamah Konstitusi, dia harus jadi negarawan. Tidak lagi ingat usulan dari partai mana, atau dari DPR mana, atau dari pemerintah, atau dari Mahkamah Agung. Jadi ya begitulah keadaan kita saat ini. Kembali ke tadi, pemahaman hukum terhadap terkait perkara itu, ya kita harus tahu hierarki peraturan perundang-undangan, kita harus tahu ajas-ajas hukum, ditambah lagi kita harus tahu sumber-sumber hukum. Baru kita bisa melakukan penelusuran hukum. Nah, orang hukum tunjuk tangan. Sumber dari segala sumber hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian undang-undang, kemudian beberapa peraturan-peraturan sampai kepada surat edaran Bupati, Gubernur, dan Wali Kota. Ya, tapi di lingkungan masyarakat mohon izin itu masih ada, Pak. Itu ya, artinya terapannya salah mungkin ya, aplikasinya. Dengan adanya segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, maka saya pikir itu menjadi sumber untuk pelaksanaan dari segala peraturan dan ketentuan yang ada. Saya pikir itu dulu, Pak. Izin. Oke. Sumber hukum itu ada 2. Sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil itu terdiri dari tadi peraturan perundang-undangan, ya, undang-undang, traktat, perjanjian antara negara, ya, pendapat para ahli, bukan ahli yang berpendapat, ya. Terus apalagi doktrin. Jadi yang sifatnya itu memang formil, itu sumber hukum formil. Ya, yang tadi dikatakan beliau ini ya tadi sumber hukum formil. Sumber hukum material itu diambil dari yang berkembang di dalam masyarakat. Ya, hukum adat. Jadi itu yang berkembang di dalam masyarakat. Seperti contoh, hukum adat yang sudah diadopsi menjadi hukum positif
Di Bali, contohnya di sana ada pecalang kan, itu keamanan yang posisinya itu diakui oleh masyarakat. Dan bahkan dia bisa mengutip uang keamanan di area desanya masing-masing. Coba kalau dia tidak diatur oleh hukum adat, pasti dibilang itu pemerasan. Tetapi karena diatur hukum adat dan diadopsi dengan perda, maka itu hukum yang berlaku. Jadi kita udah tahu tuh sumber hukum, tata urutan perundang-undangan, tambah lagi kita tahu tentang ajas-ajas hukum. Oke, untuk tadi ngejawab nih, jawaban pertanyaan Bapak satu, tapi jawabannya panjang. Ya, Bapak harus kuasai itu, Pak. Terus kuasai hukum acara. Jangan Bapak urusan perizinan, Bapak lapornya ke polisi, nggak nyambung. Hukum acaranya, oh ini tentang perizinan, berarti hukum administrasi negara. Berarti larinya ke peradilan tata usaha negara. Jangan ke KUA atau peradilan agama. Ya. Jadi kuasai hukum acaranya. Setelah tadi pool data, kita sudah tahu data semua, peraturan perundang-undangan, informasi kita kumpulkan, kita kaji melalui tadi yang saya katakan, prinsip hukum, ajas hukum, sumber hukum. Yang terakhir itu kita gunakan logika hukum. Cara berpikir yang logis, jangan yang muter-muter, yang aneh-aneh. Ini kasus tentang mafia tanah, kita bahas kemana-mana misalkan. Cukup, apa sih yang dimaksud dengan mafia? Apa sih yang dimaksud dengan tanah? Apa hubungan mafia dengan tanah? Selesai, terungkap itu semua. Gampang kan? Selesai. Mafia pendidikan juga gitu. Apa sih yang dimaksud dengan mafia? Mafia dari bahasa Italia, Pak, artinya begini, begini, begini. Ya. Organisasi terorganisir yang tidak terlihat tapi dia kejahatan, kelompok bla bla bla. Misalkan begitu. Terus pendidikan apa? Terangin. Apa hubungan mafia dengan pendidikan? Nanti bisa ketahuan. Oh, ini ternyata dilakukan oleh mafia atau oknum. Kalau satu orang oknum, kalau udah banyak nanti mafia. Oke, cara berpikirnya gitu ya. Jadi sekarang Anda, kita semua apabila ada kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke kita, berpikirlah dengan logika. Logika yang sederhana, logika hukum. Ya. Jangan berpikir aneh-aneh. Pak, ini ada kasus, misalkan ada korupsi di bansos. Langsung jangan aneh-aneh, langsung apa sih bansos itu? Siapa sih pejabat bansosnya? Apa hubungan bansos dengan pejabatnya? Ketahuan. Sederhana kok. Apalagi menggunakan 3 pendekatan tadi. Oke, mau tanya lagi, silakan. Terima kasih Pak. Tapi di sini sebenarnya kami kalau minta mohon doa kepada Tuhan, tapi kalau minta tolong kepada ahlinya. Bapak sebagai ketum dan sekaligus orang yang dipercaya di negara ini. Ini mohon satu Pak, berikan solusi yang paling tepat untuk kami. Masalah mafia perizinan atau perizinan yang berada di sana. Karena kami mengutip dari perkataan Pak Mahfud kemarin, kita ini hidup sudah tersandra katanya. Karena mungkin kebijakan-kebijakan oleh mafia-mafia itu sendiri. Contoh, kalau di Irian Barat diberikan contoh, itu masalah tambang. Masa kan kita punya negara, orang punya hasil. Kita punya tenaga kerja, orang banyak yang punya gaji. Ini jadi masalah. Ini termasuk itu juga, Pak. Di Aceh. Saya jujur menyesali apa yang dikatakan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu seorang Menko Polhukam. Di bawahnya ada 14 kementerian dan lembaga yang tugasnya adalah sinkronisasi pengendalian bantuan terhadap organisasi atau lembaga di bawah dia tadi, di bawah Menko. Akan tetapi terjadi penyimpangan, dia tidak tindak, cuma ngoceh di luar. Itu kan katanya, saya nggak ngerti. Saya sudah WA beliau, Prof, tolong dong jangan ngoceh di luar, tindak karena punya kewenangan. Kalau saya punya kewenangan selesai, saya bilang. Waktu saya di Satgas Saber Pungli itu tanya beli Indra tuh, selesai, nggak selesai, karena punya kewenangan. Pas saat saya tidak di situ lagi, saya tidak punya kewenangan. Nah ini saya kecewa sekali beliau itu ngomong di luar terus. Nah, kembali ke Bapak tadi Pak, mafia perizinan.
Gunakan teori yang tadi saya pakai, Pak. Beres itu, Pak. Logika hukum. Bapak lakukan pool data, Bapak lakukan kumpulin tuh informasi, Bapak kumpulin peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin di Aceh. Karena di daerah itu izinnya beda-beda. Perdanya ngatur beda-beda. Saya juga nggak hafal semuanya, setiap daerah beda-beda. Karena ada perda yang mengatur. Nah, terus lihat perda itu bertentangan nggak dengan undang-undang tentang penguasaan lahan. Dipelajari detail. Baru kita lihat hukum acaranya seperti apa. Siapa yang dirugikan. Jadi tidak serta-merta kita hajar orang tanpa kita mengetahui. Ya. Jadi gunakan ilmu yang tadi saya sampaikan tuh. Penelusuran hukum. Ada kasus tanah dan bangunan disita oleh Kejaksaan Agung. Ada 19 aset yang disita oleh Kejaksaan Agung Terkait dengan kasus money laundering. oh, Semuanya tertutup, tetapi ada satu yang masih beroperasi. Setelah itu yang mendampingi waktu penyitaan itu dari Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri. Nah, setelah berkembang beberapa bulan, ternyata yang lainnya sudah ditutup, hanya satu itu yang masih beroperasi, Pak. Waktu saya langsung datang ke Kasih Intel itu, Kejaksaan Negeri yang mendampingi waktu itu, justru dipatahkan, artinya dipatahkan, tanah dan bangunan itu masih dikontrak. Dan yang mengontrak itu kan harus diganti. Dia tidak mau rugi. Artinya kan saya menjawab, loh, itu yang ganti negara itu meskipun tidak ada ganti, karena ini sudah hak milik Kejaksaan Agung, seharusnya harus pergi. Tapi kenapa harus beroperasi? Nah, Kejaksaan yang Kasih Intel ini justru mematahkan itu kontrak harus selesai kontraknya dulu. Kapan kontraknya selesai saya juga nggak tahu ini. Nah, makanya ini dalam kasus ini saya menanyakan, ini maksudnya kewenangan jabatan atau memang korupsi, apa pungli atau gimana? Saya mintanya, Pak. Terima kasih gitu, Pak. Terhadap kasus yang disita oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya terkait dengan TPPU, ya, itu dilakukan tidak serta-merta benda itu langsung dikunci atau digembok atau dijadiin bangkai, karena hukum nanti akan dilanggar, yaitu ajas manfaat. Jadi misalkan gedung ini disita, hotel ini disita, boleh dipakai? Boleh, sepanjang ada pinjam pakai. Dan menjamin bahwa harta yang sedang dipinjam pakai itu tidak dipindah tangankan. Ya. Apalagi orang kontrak. Pengontrak yang beretikat baik wajib dilindungi. Cuma pertanyaannya adalah sampai kapan kontrak tadi dan kapan mulai ngontrak. Jangan-jangan udah disita dulu baru belakang kontrak. Itu yang perlu ditelusuri oleh kita. Pak, kontraknya mana sih? Jangan-jangan tanggal mundur. Ya, itu yang harus kita ini. Kalau betul misalkan tahun 2018 dia ngontrak, tahun 2022 disita, pengontrak boleh minjam pakai. Sampai kapan? Sampai kontraknya habis. Nggak mungkin kontrak 10 tahun, rata-rata kontrak paling 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya. Kalau 10 tahun lebih kayaknya jarang. Nggak nemu saya kontrak segitu lama. Nah, kalau misalkan tahun 2018 baru disita itu tahun 2022, berarti sudah berapa? 4 tahun. Ya setahun lagi selesai, misalkan 5 tahun. Jadi perlu, ya baru, udah dieksekusi, tapi itu pinjam pakai. Sudah dieksekusi, sudah disita. Ya, tetap disita, tapi dia memanfaatkan itu karena status ngontrak. Itu ada hukumnya, jadi bukannya korupsi di situ, memang ada ruang untuk itu. Coba Anda kalau jadi pengontrak, kira-kira Anda dijolimin nggak? Kalau tahu barang yang Anda kontrak disita, terus Anda dikeluarin, marah nggak?
Iya kayak gitu. Ya. Oke. Di samping itu juga mungkin eh, dari Pak Adi Warman mungkin juga bisa memberikan pendapat apakah yang sudah dilakukan itu sesuai dengan hukum. Jadi ceritanya begini Pak, tahun 2008 di NTT itu saya pernah mengikuti tender penghapusan alat-alat berat seluruh NTT. Jadi ini menyangkut dengan tender. Walaupun saya memang bukan kontraktor, tetapi ada yang menawarkan ibu Saya mau izin duduk nggak? ya. Ya, Terus? jadi pada saat tender itu, proyek itu kita harus menyetor uang sebesar 1,4 M ke rekening biro. Kemudian itu sistem gugur ya. Jadi dari 14 rekanan itu termasuk dari Surabaya ada, Jakarta juga ada. Nah, di meja pun harus ada uang 2,4 M juga selain yang kita nyetor ke biro. Nah, Artinya di setelah meja tuh apa tuh? uangnya Pak. Jadi kita nyetor sebelum tender, Yes. sebelum tender uang harus ada 2,4 M di meja panitia. Oh, di Semua. meja Iya. panitia. Jadi kemudian di situ kalau siapa yang dimenangkan terakhir saat itu juga harus Bayar. nyetor ke biro 1,4 M. Hmm. Itu masuk langsung rekening. Terus? Nah, jadi sistem gugur, kemudian tinggal 3 rekanan, kemudian terakhir yang menang dari pihak kami. Nah, jadi setelah itu kami nyetor uangnya. Nah, dari panitia mengatakan, baik Ibu, 3 hari lagi kami akan panggil untuk menandatangani kontrak. Kami tunggu 2 minggu sampai 3 bulan kok nggak dipanggil-panggil. Nah, datanglah saya ke biro. Jadi mereka mengatakan, maaf Bu, yang menang bukan di pihak Ibu, tetapi yang menang di pihak yang lain. Jadi saya mengatakan, loh ini sudah jelas tendernya terbuka, sistem gugur, uang kami sudah masuk ke biro dan orang tersebut yang dimenangkan tidak punya uang cash, kami sudah ngecek. Jadi di situ kepengurusannya kayaknya agak sulit karena yang bermain adalah orang nomor 1 di NTT. Tapi karena saya merasa ya, memang saya pada saat itu di NTT saya juga belum terlalu lama. Saya di NTT tahun 2006. Jadi saya merasa tidak puas ya. Kemudian saya berusaha dengan upaya sendiri. Karena untuk bayar pengacara pun kami sudah tidak punya uang lagi, terus terang aja. Akhirnya saya lapor di PT UN. Nah setelah saya ketemu gubernur, kemudian kepala biro, tetap itu susah. Malahan gubernur mengatakan, Ibu, saya tidak pernah menandatangani kontrak. Jadi saya bilang, Pak ini sudah ada. Kalau memang Bapak bisa merasa tidak pernah menandatangani, harus ditinjau kembali. Kan biasanya ada kata-kata itu. Beliau bilang, oke, saya akan tinjau kembali. Jadi saya mau ketemu gubernur pun, masih di halaman mereka sudah halang saya, tidak boleh masuk. Jadi ribut terus Pak, sehingga gubernur juga akhirnya mau menerima saya dan saya bilang sama gubernur, maaf Pak, saya akan lapor ke PT UN supaya tahu yang benar pihak rakyat atau pemerintah. Karena ini aset pemerintah yang ditender. Kita itu selama hampir 3 tahun baru selesai. Nah, pada saat 6 bulan pertama sidang, saya maju dengan, dan pada saat itu memang saya belum punya gelar sebagai sarjana hukum ya. Jadi di situ juga yang sehingga membuat saya untuk kuliah sarjana hukum karena saya merasa wah ini harus, kalau tidak kita bahaya ya untuk seperti ini. Nah jadi waktu itu di sidang-sidang tuh Pak, kami tidak punya uang. Tapi saya yakin karena kalau PT UNI itu kan dia tidak membawahi langsung dari gubernur, tapi dari pusat. Jadi kebetulan orang Bali saya menghadap, Pak kami tidak punya uang. Bapak orang Bali, saya besar di Bali, anak-anak saya lahir di Bali, dan saya punya rumah di Bali. Jadi saya yakin Bapak tahu dengan karma pala. Itu kalau orang Bali, karma pala pasti takut ya. Nah akhirnya beliau mengatakan, Ibu, kalau memang Ibu di pihak yang benar, pasti Ibu akan menang. Saya bilang baik. Jadi waktu itu juga sidang-sidang yang namanya saat itu kita belum mengerti soal hukum. Jadi berbicara pun biasanya kan ada kata-kata yang harus kita bisa bicarakan seperti apa. Jadi akhirnya dari pihak PT UN memberikan saya pengacara gratis, tapi saya bilang tidak, saya harus bayar.
Pada tahun itu kita cari uang 30 juta itu masih susah Pak ya, bayar 30 juta. Nah, kemudian sidang mereka menggunakan 11. Jadi semua pengacara yang ada di Biro Hukum itu dipakai semua di PT UN. Tapi akhirnya satu persatu mengundurkan diri sampai tidak ada lagi yang mau. Karena memang mereka itu merasa salah, itu menurut saya. Jadi saya hanya mengatakan kepada Pak Gub, kalau dari awal sudah salah, sampai akhir pun, sampai sidang terakhir pun itu dokumen tidak akan sinkron ya, iya kan? Tidak mungkin akan berurut. Tetapi mereka ngotot. Jadi segala tindakan saya diancam, di apapun, saya biasa aja saya. Tapi pada akhirnya putusan itu dimenangkan oleh pihak saya. Nah, walaupun saya tidak dapat ganti rugi, saya merasa puas karena itu masyarakat NTT itu semua tahu yang mana dimenangkan oleh kami ini rakyat biasa. Jadi di situ saya itu berpikir yang mana hukum itu ya tidak juga berlaku bagi pejabat kalau memang dia salah. Yang penting dari kita pribadi harus bisa seperti apa kita menghadapi. Dan itu saya hanya mengeluarkan uang itu 1 juta rupiah untuk ya maksudnya saya kasih uang di PT UN itu bukan di PT UN bukan uang nyogo atau apa. Saya bilang Pak, ini adalah uang tanda terima kasih Bapak sudah memperhatikan dokumen kami sehingga kami bisa menang sesuai dengan fakta yang ada. Tapi di pihak lain saya dirugikan. Uang saya sudah masuk ke rekening Biro Bank NTT, itu hampir 2 tahun baru bisa dikembalikan. Tiap hari saya ribut ke kantor gubernur, ribut ke bank itu, tapi mereka bilang Jangan ribut di sini, Bu. Tapi ternyata juga baru saya tahu kalau uang namanya sudah masuk ke rekening biro, susah untuk ditarik kembali. Nah, jadi itu pengalaman kita ya. Kemudian saya dikejar dari TVRI Pusat sampai dari Australia minta supaya wawancara. Media cetak semua saya tidak mau. Karena saya berpikir begini, saya di NTT, saya adalah bagian dari masyarakat NTT, jadi saya juga tidak mau untuk keluar-keluar kemana-mana, tidak mau. Saya berpikir yang mana saya menang itu saya puas, walaupun secara material kami juga merasa dirugikan ya. Nah, jadi itu yang saya alami sehingga saya berminat untuk kuliah sarjana hukum. Walaupun latar belakang saya sebetulnya saya mempunyai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan luar sekolah. Jadi kita biasa kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Tenaga Kerja, dan lain-lain. Yaitu jadi itu mungkin saya juga merasa bangga. Pada akhirnya gubernur memanggil kami untuk minta maaf dan seminggu kemudian beliau sakit berat dan kemudian 2 minggu kemudian beliau meninggal. Itu adalah gubernur NTT dan mungkin ada yang tahu ya. Jadi mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya tapi pasti tahu. Jadi sebelum Pak Lebu Raya maka gubernur itulah yang saya maksud. Ya, jadi itu salah satu pengalaman saya ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi catatan buat teman-teman yang ada di provinsi lain ya. Jadi kita tidak perlu takut mau pejabat tinggi kalau memang salah, tetap kita harus menghadapi ya tanpa mengeluarkan juga uang berapa banyak pun kita bisa. Yang penting kita harus jeli untuk mencari informasi walaupun diusir lah, dihadang-hadang dengan orang supaya diancam-ancam, tapi saya tidak merasa takut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Feni itu satu dari jutaan orang kemujuran. Saya katakan kemujuran apa? Karena putusan PT UN tidak ada kekuatan eksekutorial. Kalau saya presiden malah PT UN saya bubarkan. Karena tidak ada sanksi pidana apabila pejabat tidak melaksanakan putusan tersebut. Jadi sukarela pejabat tersebut pejabat yang baik. Kebetulan mungkin Pak Gubernurnya tanda-tanda udah mau meninggal, dia mau insaf, dia baik. Ya, dapat hidayah. Dia bantu ibu. Tetapi jutaan orang, Bu, sudah putusan
PT UN, banding menang, di PT UN menang, banding menang, kasasi menang, PK menang. Pejabat yang dikalahkan ngomongnya apa? Emang gue pikirin. Karena sanksinya cuma satu, teguran. Terus lebih ekstrim lagi, ini kan kesalahan pejabat yang lama, bukan saya. Tapi kalau dikasih duit, cepat tuh dieksekusi. Ya Bu ya, Ibu masih bersyukur, Tuhan masih ngelindungi Ibu. Ya, masih bersyukur. Nah, waktu sekolah hukumnya, ya mudah-mudahan dosennya pada berkualitas. Nah, karena saya juga prihatin dengan dosen-dosen sekarang. Banyak teman-teman saya pada jadi dosen, saya bingung. Saya hanya bingung, lu jadi dosen gimana mahasiswanya? Doktor, iya doktor, gitu kan. Tapi ya begitu. Ini juga sebuah keprihatinan. Ya. Jadi kalau sarjana hukum, ya bahasa saya sangat sederhana, tidur aja lu lulus. Asalnya absen. Ya. 18 tahun, ya kok lulus tuh. Ya kan? Tapi Ibu semangat. Saya apresiasi sama Ibu luar biasa. Berani ya, dan Tuhan berpihak sama Ibu. Untungnya begitu. Ya. Mudah-mudahan terus-terusan Bu Feni, Tuhan ada di pihak Ibu. Ya, kita doakan begitu. Oke, ada lagi yang mau curhat? Ini curhat lagi. Singkong pakai kopi atau pakai apa nih? Ya, monggo silakan. Mohon izin, Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Ini sebenarnya kasus ini. Kasus lagi. Ini kita ngomong KKN N2-nya belum ya, kakak baru K1 aja nih. Ya, lanjut. Karena Ibu Feni mulai. Iya, nggak apa-apa, boleh. Ya, Mumpung saya ketemu. terjangkit virusnya, Pak. Terjangkit. Ya, terima kasih Ketum. Dengan adanya pengalaman sedikit mungkin yang kita alami. Ya, ini udah sekolah sarjana hukum dulu ya? Udah sarjana hukum dulu kan, baru ada kasus. Kalau Udah, Ibu udah. Feni kan Ya, sudah. kasus dulu. Sudah, Pak. Oke. Silakan. Kita berperkara melawan perusahaan, Pak. Nama perusahaannya kalau boleh saya sebut BMP. Apa tuh? Berkala Maju Bersama yang bergerak dalam perkebunan sawit. Dan sering waktu berjalan, kita sidang. Artinya PN Pengadilan Negeri ya seperti kata Bu Penny berpihak pada kita lah, dikirakan begitu. Menang. Waduh, Hebat. Alhamdulillah. Nah, Terus kemudian kita lanjutkan ke PT. kalah. Seiring waktu menang. Menang lagi. Mantap. Menang lagi. Terus Lalu dari pihak sebelah, karena ini sama-sama kuat dalam artian argumentasi tentang regulasi. Sering waktu perintah dari PT agar itu disita jaminan, Pak. Langsung turunlah tim ke lapangan dengan ketentuan yang ada dalam aturan itu. Ada kejaksaan, kemudian ada kepolisian, kemudian ada lurah, ada RT, lengkap. Kita pasang sita jaminan dengan nomor perkara bla 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 bla. Nah, kemudian setelah itu selang beberapa hari, terus minggu, lalu dari pihak yang kalah ini mereka tutup pelang ini sita jaminan. Nah, setelah ditutup, kita karena itu kewenangan masih domainnya di kejaksaan, kita tidak mau langsung, kita minta dari kejaksaan yang diperintahkan oleh ini saya potong dulu ya, Pak, supaya saya nggak sesat. Kayaknya saya bakal sesat kalau dengerin ceritanya nih. Ini perkara perdata. Perdata nggak ada hubungan dengan kejaksaan. Tadi salah kali. Pengadilan. Sorry. Pengadilan. Sorry. Ya, Maka kalau saya dengerin nanti saya sesat gitu ya, kan. Pengadilan. Sorry, Pak. Oke. Ya, oleh semangatnya mungkin. Ya, nah, yang pengadilan. Terus mereka tutup. Nah, jadi kita minta kepada pengadilan agar bagaimana mereka menggunakan power yang ada untuk mempresor perusahaan agar ini tetap dibuka begitu kan. Nah, akhirnya
lama-lama ini juga nggak punya power kayaknya terhadap tanggung jawab ini persoalan hukum. Nah kemudian setelah itu kita membuat surat tertulis agar pihak pengadilan segera ada tindakan begitu kan. Maunya kita mau lapor polisi bahwa ini adalah PMH perbuatan melawan hukum. Nah, jadi kita tetap menggunakan power pengadilan supaya ini tetap terjaga yang utuh sesuai dengan perintah undang-undang gitu kan. Nah kemudian seiring waktu juga berjalan, perusahaan ini dijual gitu kan, seakan-akan ribut. Ada sebuah kasus, tapi tidak menghilangkan apa yang menjadi sita jaminan dalam eksekusi itu. Ya, kemudian sekarang mereka kasasi. Bisa dipercepat karena panitia udah minta saya berhenti. Ya. Terus Kasasi sampai saat ini masih belum. Nah, sedang berjalan kira-kira mohon petunjuk kepada sinyal ke sana sebab kita berada dalam posisi yang. Ya, saya jawab singkat ya, Ya. karena saya takut sama panitia, apalagi sama Bunda. Bisa saya disuruh push up nanti. Yang pertama, kasus ini belum selesai. Kalau ibarat tinju, mungkin baru ronde ke-4, ke-5. Yang namanya CB, sita jaminan itu, sesungguhnya juga tidak perlu adanya papan. Adanya papan boleh, ya, tetapi biaya ditanggung oleh pemohon. Dan pemohon kelihatan kuat, makanya bisa main dengan orang-orang pengadilan untuk pasang papan. Secara yuridis bukan papan itu yang penting, tapi penetapan. Ya. Karena nanti pada saat ingkrah baru bisa eksekusi. Itu cuma menjamin, ya, apabila gugatan dikabulkan di kemudian hari, dia tidak menang di atas kertas. Karena sita jaminan itu didaftarkan kepada BPN, kepada kelurahan, kecamatan, dan orang tidak bisa jual beli. Ya, kalau saya jadi pengacaranya, yang menang nggak peduli, lu tutup aja, nggak apa-apa. Bongkar juga nggak apa-apa. Apa? Gongnya nanti. Ya, penetapan itu sah. Ya, penetapan CB itu udah sah. Oke, nanti barangkali saya ada jam lagi, ada yang kosong, misalkan narsumnya nggak datang, saya bersedia kalau diminta. Siap. Kalau diminta ya. Topik menarik. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ternyata KKN baru 1K. Nah, waktunya 2 jam sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi. GNPK. Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Satria GNPK bersama mencegah